Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Alawiyah dengan NPM 19121053. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas statistik dan praktek, yaitu tentang data deret berkala. Bismillah. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Kita yang pertama akan menjelaskan tentang definisi data deret berkala. Nah, ini data deret berkala itu adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode tertentu. Nah, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selain definisi juga, data deret berkala ini mempunyai manfaat. Ini manfaat analitis data deret berkala adalah yaitu untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Nah, peramalan kondisi mendatang ini bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis data deret berkala. Ada 4 jenis data deret berkala. Yang pertama, tren sekuler. Yang kedua, variasi musim. Yang ketiga, variasi siklus. Dan yang terakhir ada variasi random atau residu. Nah, ini selanjutnya kita akan menjelaskan dari keempat variasi ini. Yang pertama, tren sekuler. Tren sekuler adalah gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah. Yang perlu kita garis bawahi yaitu arah menarik atau menurun. Yang kedua, variasi musim. Variasi musim adalah ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga itu ada variasi sikli atau variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Yang terakhir ada variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Selanjutnya kita menjelaskan tentang yang pertama itu tren sekuler. Ini ada metode-metode yang digunakan untuk menggambarkan garis tren. Ada 4 metode. Yang pertama metode tangan bebas, yang kedua metode rata-rata semi, ketiga metode rata-rata bergerak, dan yang terakhir ada metode kuadrat kecil. Nah, ini dengan menggunakan metode tangan bebas, yang pertama itu kita membuat sumbu tegak Y dan sumbu mendatar X. Lalu yang kedua, buat scatter diagram, yaitu kumpulkan titik-titik kuadrat X, Y. X sama dengan variabel waktu. Yang ketiga, dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter diagram, maka tariklah garis yang mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pancar tersebut. Supaya lebih jelasnya kita masuk kepada contoh yang menggunakan metode tangan bebas. Ini ada tabel. Di tahun 1992 PDB-nya sebesar atau Y-nya sebesar 10.164,9 sampai akhir 1999 PDB atau Y-nya sebesar 14.850,1. Nanti kita ambil contoh dari tabel ini. Nah, ini ada diagram garis tren dengan metode tangan bebas. Langsung aja kita masuk kepada contoh yang pertama. Ini menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Maka kita tahu berarti tahun 1992 X-nya sama dengan 0. Kita lihat T-nya dari 1992 sama dengan 0. Maka PDB-nya berarti 10.164,9. Tuh. Maka Y adalah 10.164,9. Nah, selanjutnya di tahun 1999 X-nya sebanyak 7. T-nya dari tahun 1997 sebesar 7.
Maka PDB atau W-nya itu sebesar 10.850,1. Kita masukin. X7 Y sama dengan 14.850,1. Langsung aja kita masukin rumus yang di atas. Y di tahun 1992 itu sebesar, ya, yang pertama 10.164,9 sama dengan A plus B sama dengan X yaitu sebesar 0. Maka A-nya adalah 10.164,9. Seperti itu. Nah, yang kedua kita menghitung dari tahun 1999. Maka kita masukin rumus Y sama dengan A plus BX. Y di tahun 1999 itu sebesar 14.850,1 sama dengan A plus B, X-nya adalah 7. Maka kita turunin ke bawah, 14.850,1 sama dengan A-nya itu sebesar, udah kita cari bahwa A-nya itu adalah 10.164,9 plus 7B. 7 ini dari X. Maka kita turunin ke bawah, 7B sama dengan 14.850,1 dikurang 10.164,9. Maka hasilnya sebesar 4.685,2 per 7. 7 ini dari 7B. Dari 14.850,1 dikurang 10.164,9 hasilnya sebesar 4.685,2 dibagi 7B ini, maka hasilnya sebesar 669,3. Nah, berarti kita masukin rumus yang di atas. Y sama dengan A-nya sebesar 10.162,9 plus B-nya itu 669,3 X. Ini 669,3 ini dari 4.685,2 dibagi 7, maka hasilnya 6.609,3 X gitu. Yang kedua, variasi musim. Pengertiannya bisa teman-teman baca saja. Ini ada, kita masuk kepada contohnya saja. Ini ada di bulan Januari, Februari, November, Desember. Nah, ada jumlah penjualannya itu beda-beda. Januari 33,6 sampai terakhir Desember 36, jumlah penjualannya 36,4. Rata-rata penjualannya juga bisa teman-teman lihat. Ada juga presentase terhadap total, bisa teman-teman lihat. Dan juga indeks musimannya pun beda-beda. Nah, jumlah indeks musiman ini sebesar 120. Langsung aja kita masuk. Indeks itu menggunakan rumus yang pertama, indeks musiman sama dengan presentase THD total X12. Maka kita langsung aja masukin 3,05 per 39,9 kali 100%. 3,05 ini dari rata-rata penjualan di bulan Januari itu sebesar 3,05. Nah, maka jumlahnya itu sebesar 39,9 kali 100%. Gitu teman-teman. Nah, jadi perkiraan hasil penjualan bulanan tahun 2011 maksudnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini kita untuk menghitung di bulan Januari, Februari, November, dan juga Desember menggunakan rumus indeks musiman per 120 kali perkiraan tahunan. Langsung aja kita menghitung di bulan Januari. Di bulan Januari indeks musiman sebesar 91,68 per 120. 120 ini dari jumlah indeks musiman dikali perkiraan tahunan. Perkiraan tahunannya
sebesar 35,3 miliar, maka hasilnya Rp 2,7 miliar. Selanjutnya kita menghitung di bulan Februari. Indeks musiman di bulan Februari sebesar 95,28 per 120 dikali perkiraan tahunan, yaitu masih sama sebesar 35,3 miliar, maka hasilnya adalah 2,8 miliar. Selanjutnya kita menghitung di bulan November. Sama, indeks musiman di bulan November sebesar 105,84 per 120 dikali perkiraan tahunan, masih sama yaitu sebesar 35,3 miliar, maka hasilnya sebesar 3,1 miliar. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung di bulan Desember. Indeks musiman di bulan Desember sebesar 99,60, maka kita masukin 99,60 per 120. Ingat, 120 ini berasal dari jumlah indeks musiman dikali perkiraan tahunan sebesar 35,3 miliar, maka hasilnya 2,9 miliar. Nah, ini 35,3 miliar ini merupakan perkiraan hasil penjualan tahunan tahun 2011 yang diprediksi dengan metode dengan menggunakan tren. Sekali lagi saya katakan, 35,3 miliar ini merupakan perkiraan hasil penjualan di tahun 2011 yang diprediksi dengan menggunakan tren. Seperti itu. Ini pun juga sama. Saya nulis 2 kali, maaf teman-teman. Ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah karena saya masih dalam proses belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.